saya Ismatunisa dari kelompok 6 akan menjelaskan karakteristik PAI di SMA. Yang pertama, menurut aspek psikologis. Di materi SMA itu sangat sederhana dan sangat mudah dipahami serta soal-soalnya lebih dewasa sehingga siswa bisa menganalisis masalah dan lebih mudah diarahkan untuk mempraktikkan tema seperti pada bab haji. Selanjutnya, aspek filosofis. Materi di SMA tidak terlalu sulit. Materi yang dulu pernah diajarkan sewaktu di SMP itu dikeluarkan kembali waktu SMA, hanya saja lebih diperinci sehingga siswa dapat mengingat apa masalah dan materi yang dulu pernah diajarkan di SMP. Selanjutnya, aspek sosiologis. Materi kelas 10 SMA merupakan materi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mereka tidak merasa asing. Yang selanjutnya, aspek teknologis. Dalam materi SMA ini, guru bisa membuat cara dalam penyampaian materi asalkan dapat tersampaikan secara utuh dan maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata pelajaran PAI di SMA. Perlu kita ketahui bahwa ruang lingkup mata pelajaran PAI itu meliputi hubungan antara manusia dengan Allah, yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan selain manusia dan lingkungannya. Ruang lingkup mata pelajaran PAI di SMA ada 5. Yang pertama adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana Al-Quran Hadis itu kita dapat membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Dan juga kita bisa memahami dan membaca ayat-ayat Al-Quran mengenai prinsip-prinsip tentang beribadah, demokrasi, dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mata pelajaran keimanan, di mana mata pelajaran tersebut sesuai dengan rukun iman. Yang ketiga adalah syariah, di mana syariah itu berkaitan dengan memahami sumber Islam, memahami hukum-hukum Islam, misalkan seperti hukum Islam zakat, riba, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah akhlak, di mana dalam pelajaran akhlak ini kita dapat membiasakan tata krama dan memiliki sifat terpuji serta menghindari sifat tercela. Yang terakhir adalah mengenai tentang sejarah, di mana sejarah ini bisa mencakup tentang sejarah-sejarah pada masa dahulu, misalkan sejarah tentang dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sidan Afrizal dari kelompok 6 absen 17 akan memaparkan sedikit mengenai strategi yang digunakan dalam mata pelajaran PAI di SMA. Nah, dari segi proses pembelajaran sendiri, pendekatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan individual, di mana pemahaman di pendekatan individual ini mengarah bahwa peserta didik mempunyai kemampuannya masing-masing. Kemudian yang kedua ada pendekatan kelompok, yaitu di mana pendekatan kelompok ini berpijak kepada pemikiran bahwa walaupun peserta didik itu berbeda-beda dengan peserta didik yang lain, namun mereka mempunyai kemampuan yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan campuran. Nah, pendekatan campuran ini berusaha untuk mensinergikan dan mempunyai usaha untuk menghubungkan antara pendekatan individualistik dan juga pendekatan kelompok. Namun dalam pendekatan ini seringkali ditemukan adanya permasalahan di tengah perjalanan. Kemudian dilihat dari segi perbaikan sikap dan akhlak, ada beberapa contoh strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi pendekatan rasional. Di pendekatan rasional ini, pembelajaran menurut pendekatan ini harus mengikuti tingkat perkembangan peserta didik. Jadi ketika kita mengajar, kita juga harus mengetahui perkembangan peserta didik dalam menerima apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada pendekatan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari kadang orang-orang sering emosi dalam melakukan beberapa hal. Untuk dapat tergugah perasaannya sebagai sebuah respon, maka diperlukan sebuah stimulus yang tepat.
Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan ini mengedepankan fungsi atau kegunaan disiplin ilmu, di mana hal yang diharapkan anak dapat merasakan manfaat dari sebuah ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pendekatan influentif dalam menanam pendidikan akhlak terhadap siswa, yaitu ada pendekatan keteladanan, pendekatan kedisiplinan, kemudian ada pendekatan perhatian, hukuman, dan juga pendekatan nasihat, di mana masing-masing pendekatan ini memiliki fungsi ataupun kegunaan masing-masing yang bisa mempengaruhi bagaimana kedisiplinan seorang peserta didik itu terbentuk. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada pendekatan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari kadang orang-orang sering emosi dalam melakukan beberapa hal. Untuk dapat tergugah perasaannya sebagai sebuah respon, maka diperlukan sebuah stimulus yang tepat. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan ini mengedepankan fungsi atau kegunaan disiplin ilmu, di mana hal yang diharapkan anak dapat merasakan manfaat dari sebuah ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pendekatan influentif dalam menanam pendidikan akhlak terhadap siswa, yaitu ada pendekatan keteladanan, pendekatan kedisiplinan, kemudian ada pendekatan perhatian, hukuman, dan juga pendekatan nasihat, di mana masing-masing pendekatan ini memiliki fungsi ataupun kegunaan masing-masing yang bisa mempengaruhi bagaimana kedisiplinan seorang peserta didik itu terbentuk. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Rizky Rahmawan, absen 28 dari Pendidikan Agama Islam 5F. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa itu metode? Metode adalah satu cara yang telah dipilih, dan metodologi adalah ilmu tentang metode. Lalu di dalam metode mengajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada beberapa metode yang bisa dipilih oleh guru. Yang pertama ada metode ceramah, metode proyek, yang ketiga ada metode eksperimen, yang keempat ada metode pemberian tugas dan resitasi, yang selanjutnya ada metode diskusi, metode yang keenam ada metode bermain peran, yang ketujuh ada metode pemecahan masalah atau problem solving, yang kedelapan ada metode sosiodrama, yang kesembilan ada metode demonstrasi, yang ke-10 ada metode karya wisata, yang ke-11 ada metode tanya jawab, yang berikutnya ada metode drill atau latihan, dan yang terakhir ada metode maidoh atau nasihat atau peringatan. Jadi di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sang guru boleh memilih salah satu atau memadukan beberapa metode tersebut untuk diajarkan kepada anak didiknya.